Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan CRPDM HKBP Bumi Anggrek, Senin tanggal 6 Februari 2023. Harapkanlah kebaikan Tuhan dan Ia pasti memberkatimu. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 761 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan untuk hari ini menyapa kita dari Injil Lukas pasal 6 ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa di antaramu yang suka tertawa, yang mempunyai alasan untuk tertawa adalah karena dia merasa lucu, atau dia sedang menonton komedi, menonton lawak, atau mendengarkan jokes. Ternyata tertawa adalah hal yang baik secara kesehatan untuk mengeluarkan kelenjar yang disebut pituitari yang ada di otak. Kelenjar itu baik untuk mendatangkan kenyamanan, bahagia, segar, dan berenergi. Lukas juga menuliskan tentang ucapan berbahagia, namun yang diucapkannya bukan hal yang biasa, karena menyentuh hal yang sangat prinsip yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan. Berbahagialah orang yang lapar. Ternyata kata lapar ini bukan hanya berbicara tentang keinginan untuk makan, tapi juga mengenai tentang makan. Rasa bahagia itu ditunjukkan menjadi sebuah proses keyakinan, ada jaminan bahwa kita pasti makan. Hanya makan yang dikatakan tidak melulu berbicara tentang hal yang jasmani, tapi berbicara juga hal yang rohani. Siapa di antaramu yang bisa menahan lapar? Ya, jikalau bertahan, semoga ia kuat menjalani hari-harinya. Proses menahan lapar bukan menjadi tema sentral dalam firman Tuhan ini, tapi lapar akan firman Tuhan. Ini membedakan kita terhadap kualitas iman yang percaya
dan mendorong kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ada kerinduan yang begitu dalam, yang bukan hanya sekedar percaya dan rindu, tapi juga menyediakan waktu untuk menyukai firman-Nya. Secara antusias, perkara rohani ini didorong oleh penulis bahwa pengalaman untuk mencari Tuhan dan lapar akan firman Tuhan bertujuan untuk memberikan sebuah dorongan, ada kerelaan untuk menggapai kemenangan di dalam Tuhan. Sampai kapan dan sejauh mana rasa haus dan lapar itu tertuju kepada Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Lukas, bahwa setiap orang yang melatih diri untuk mengejar firman Tuhan adalah tidak sekedar mendengarkan, tapi mendorongnya untuk mengetahui makna dan kualitas dari firman yang sedang diperdengarkan. Amang-inang yang terkasih, ternyata bukan hanya lapar saja yang dibicarakan, tapi juga bicara soal menangis. Hal ini dekat dengan sebuah duka cita. Orang yang menangis adalah orang yang tahu bahwa dia membutuhkan dorongan untuk disukakan, dihibur, dia pulih. Jika Lukas sedang berbicara tentang hal yang mendasar tentang kebutuhan manusia lapar dan menangis, saya ingin mengajakmu, Amang-inang. Keduanya hal yang dekat. Ketika orang lapar, ia sampai pada sebuah titik nangis, ada sebuah kerinduan, ada sebuah rasa sakit yang begitu dalam, sampai akhirnya merasakan nangis pun adalah hal yang wajar. Namun nangis yang ditekankan adalah menangis untuk percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Sampai kapan rasa itu akan selalu ada? Baik rasa suka, rasa duka, rasa lapar, rasa haus adalah sebuah awal dari segala sesuatu. Lapar menyebabkan kita sulit untuk mencapai tujuan, mencapai kekuatan untuk bekerja pada hari ini. Namun, kerinduan akan Tuhan memampukan kita untuk berserah bahwa hari ini adalah hari yang begitu indah untuk disukakan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apakah hari ini kamu bersedih karena kamu lapar dan menangis? Ingatlah firman Tuhan bahwa perjalanan hari ini tidak mengapa jika dilalui dengan lapar dan menangis, tapi tidak lupa untuk menyerahkan rasa takut itu dibebaskan oleh Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang mampu melarikan dari rasa sakit itu. Namun tawaran Yesus sangat jelas. Kebahagiaan kita mentransendenkan rasa sedih, dan bagaimanapun itu adalah pengalaman yang baik. Biarlah menjadi pengikut Kristus kita menanggung segalanya. Menanggung untuk menemukan kehidupan. Di dalam kehidupan itu, kita mengenal sukacita surgawi. Kita masih hidup di dunia ini dan merasakan semuanya. Namun jangan berhenti untuk hanya merasakan. Biarlah kepuasan tawamu dan kepuasan sukacitamu membuatmu kuat untuk menjalani tahun-tahun 2023 ini. Karena jaminan pertemuan kita adalah kita disukacitakan dan kembali pada sebuah kata dasar. Menjadi orang yang berbahagia adalah menjadi orang yang percaya bahwa menjadi miskin dan menangis adalah proses untuk kita berserah kepada Tuhan. Maukah kamu mempunyai kerajaan Allah? Libatkan diri untuk percaya bahwa segala sesuatunya ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kami mendapati bahwa segala sesuatu berjalan dalam karya Tuhan.
Ajarkan kami Tuhan untuk tidak membaca hanya dalam konteks kehidupan kami, tapi juga melihat kualitas dari rencana Tuhan yang niscaya mengajarkan kami untuk berbahagia dan membangun kembali iman kepada Tuhan. Biarlah keberbahagiaan itu membuat kami percaya bahwa rasa lapar, menangis, bahkan miskin sekalipun memberikan kami kepastian bahwa penderitaan hari ini bukan hanya penderitaan hari ini yang memberikan kami kelemahan, tapi memampukan kami untuk melihat cara Tuhan memberi perlindungan dan keadilan. Terpujilah Kristus yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang baik. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kami senantiasa. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertaimu senantiasa. Amin.